Kita akan kembali kepada ayat firman Tuhan yang sudah saya bawakan ya untuk 2 minggu dan kemarin juga, yaitu Ulangan 28 ayat 1. Karena ayat ini merupakan satu kunci yang penting ya di dalam Ulangan 28 ini membahas mengenai berkat dan kutuk. Ini satu ayat yang penting supaya apa? Supaya kita yang ikut sebagai anak Tuhan sudah sekian lama, bukannya kita akhirnya sia-sia, tetapi kita semakin bertumbuh. Dan kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudaraku, adalah keinginan ya dan kerinduan hati Tuhan untuk kita selalu tergantung penuh pada Tuhan. Sehingga secara pribadi Tuhan bisa berbicara kepada kita dalam sebuah dimensi doa. Bukan hanya saudara yang berkata-kata kepada Tuhan, tapi Tuhan mau setelah kita selesai berbicara, Tuhan mau kita meluangkan waktu untuk Dia berbicara kepada kita. Dan Tuhan ingin kita belajar menyendengkan telinga kita, sehingga kita tidak asal-asalan mendengarkan suara Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yang punya arti bahwa kita harus mendengarkan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan kita mendengarkan suara Tuhan itu asal-asalan atau seenaknya. Kita punya perhatian yang sungguh-sungguh akan setiap perkataan yang Tuhan sampaikan. Itu yang merupakan keinginan hati Tuhan. Pada saat orang Israel mendapatkan hak istimewa, mereka mendengar suara Tuhan, langsung berbicara, Tuhan langsung berbicara dari atas gunung Sinai. Tapi sayang, orang Israel menolak Tuhan lewat Musa. Tuhan, kalau engkau berbicara langsung seperti ini, kami nggak tahan. Kita akan mati. Padahal tujuan Tuhan itu juga sama untuk kita. Untuk setiap kita mendengar suara Tuhan, maka areal kedagingan kita, kemanusiaan kita, ya, itu akan mati, saudara. Kalau kita tujuan Tuhan, memang kalau Tuhan berbicara kepada kita, maka Tuhan inginkan suara Tuhan itu akan mematikan segala areal kedagingan kita, kemanusiawian kita, pikiran kita yang seenaknya. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau selama ini saudara bilang sulit mendengar suara Tuhan, itu karena saudara termakan oleh tipu daya iblis. Karena iblis akan melakukan segala macam cara untuk kita nggak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan untuk supaya kita mendengar suaranya. Saudara boleh ke gereja 1 minggu 7 kali. Tidak membuat setan takut. Pergi gereja tidak baik, tapi bukan menjadikan satu jaminan. Kecuali kita mempunyai telinga yang mendengar akan suaranya. Saudara, dikatakan saudara bahwa jangan sampai kita ini menjadi hasil cetakan masa pandemi. Di mana waktu itu, waktu pandemi kita diperlakukan lockdown. Ya. Kalau di Indonesia ada PPKM, PSBB. Dan saudara dibesarkan oleh Zoom. Sehingga saudara merasa nyaman mendengar firman Tuhan di rumah saja. Dan saudara suka memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Sehingga saudara akhirnya malas ke gereja. Ya. Saudara, Tuhan itu menghendaki kita berada di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Ya. Bukan memisahkan diri. Karena kalau engkau seorang diri, ya, kita mudah dihancurkan kalau sama iblis. Tapi saat kita meleburkan diri bersama-sama di tengah persekutuan orang percaya,
iblis tidak bisa menyentuh kita. Karena menyentuh saudara akan digerebek oleh kita semua ya di tengah-tengah persekutuan. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Saudara, tapi walaupun Tuhan menghendaki kita semua hidup dalam satu kelompok persekutuan ya, tapi Tuhan menghendaki juga masing-masing kita mempunyai interaksi hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Banyak orang Kristen yang dengan suara Tuhan, mereka menjadi orang Kristen yang merasa terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Tapi mereka nggak mau bertumbuh. Mereka stagnan, nggak mau bertumbuh. Bisa mundur. Tapi untuk tumbuh menjadi orang Kristen itu memang perlu belajar, saudara. Dan kalau kita nggak mau belajar, kita menjadi orang Kristen yang liar, ya, tidak dibentuk, tidak dirawat sedemikian rupa, sehingga akhirnya kita tidak menjadi satu kebun yang indah dan menjadi tanaman Tuhan. Alkitab berkata dalam Kidung Agung. Kalau saudara terus berkata sulit dengan suara Tuhan, saudara, itu tipuan iblis. Ya, kita lihat, saya pernah membawakan Adam dan Hawa sudah jatuh pun bisa mendengar suara Tuhan. Kain dan dikatakan dalam kondisi marah bisa dengar suara Tuhan. Nuh dan Henokh di lingkungan yang tidak mendukung, dia tetap bisa dengar suara Tuhan. Ya, di tengah-tengah lingkungan yang jahat, Nuh dan Henokh bisa bergaul dengan Tuhan. Nuh menjadi sahabat Allah dan membangun bahtera. Saya ingatkan baik-baik, peristiwa pandemi COVID 2 tahun ini itu baru satu trial, ujian, percobaannya. Kegoncangan yang sesungguhnya itu belum datang. Tapi percayalah, sehebat apapun kegoncangan yang terjadi di atas muka bumi ini, ketika kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, ada komunikasi antara kita dengan Tuhan, maka ketika kegoncangan Tuhan datang, kita akan selalu mendengar arahan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita harus melangkah, ketaatan kita, maka hidup kita tidak akan digoncangkan oleh badai apapun juga. Di situ kita akan punya telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang taat, ya, yang menjadi satu porsi dalam bagian hidup kita. Saudara, Tuhan memberi anugerah kita untuk melihat Dia, ya. Tuhan memberi anugerah kita supaya kita bisa mendengar suaranya, mengatasi segala gelombang badai persoalan, apapun pergumulan, apapun badai kegoncangan. Ingat, Dia tetap Allah yang berdaulat, Dia Allah yang tetap mengontrol hidup kita, Dia Allah yang berkuasa, Dia tetap Allah yang memegang kendali hidupmu, posisi rohanimu di dalam satu kemenangan di dalam hidupmu. Walaupun ada di dalam lembah kekelaman, walaupun harus menghadapi badai gelombang, tapi aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan satu-satunya jawaban di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada banyak badai, ada banyak gelombang yang mungkin harus kita hadapi, ya. Mungkin bisa kita hadapi atau harus kita hadapi. Tapi ingatlah, sehebat apapun badai di dalam gelombang kehidupan kita, kalau kita kelompokkan, itu hanya ada 3 kelompok badai. Yang pertama, itu badai gangguan roh jahat dalam hidupmu. Kita harus tangkeng badai itu, kita harus taklukkan badai itu. Karena apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus mendengar firman Tuhan, kita harus taat pada Tuhan, ya. Oleh karena itu perlunya kita memakai perlengkapan senjata Allah yang tertulis dalam Efesus 6, ya, yang memberi kita kuasa untuk melawan si jahat, ya. Kita diberi kuasa untuk menginjak iblis, ya, menginjak ular dan kalajengking. Kita tahu penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Itu badai gangguan roh jahat dalam hidupmu yang kita tengking karena kita punya kuasa, ya, yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, badai yang kedua yaitu
ada bagian dalam perjalanan hidup kita yang harus kita lalui. Dan yang harus kita lakukan ialah meminta firman kepada Tuhan. Alkitab menceritakan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya menyeberangi danau. Perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang. Yesus jalan di atas air menjumpai murid-muridnya. Jadi terlepas dari badai yang dahsyat menghantam hidup kita, dia tetap Allah yang berdaulat. Jika saudara mengundang sang firman masuk dalam hidupmu, maka seketika itu juga badai itu reda. Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes menegaskan bahwa tahu-tahu muridnya itu sudah ada di pinggir danau. Saat badai terjadi, mereka masih ada di tengah danau. Mereka tertahan oleh badai. Tapi mereka mengundang Yesus, mengundang firman. Maka tahu-tahu mereka sudah ada di pinggir danau. Jadi nggak usah khawatir dengan badai. Tapi kalau badai itu merupakan perjalanan hidup kita, nggak usah khawatir. Undang firman, undang Yesus. Firman datang, badai itu reda. Yang ketiga, badai yang tercipta karena ketidakakuratan hidup kita. Ya, dan badai semacam ini tidak bisa ditengking, saudara. Mau ditengking bagaimanapun tidak akan bisa meneduhkan badai itu. Badai ini memang terjadi karena ketidakakuratan dalam hidup kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus bertobat, saudara. Contohnya Yunus. Yunus itu Tuhan memberi perintah Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mentaati juga. Dia pergi ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka, perahu yang mereka tumpangi dihantam badai. Saudara, walaupun orang kapal sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, membuang semua harta, semua barang yang memberatkan perahu mereka, tapi tetap kapal itu mau karam juga. Karena apa? Karena di tengah badai ini dituntut pertobatan. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara sudah doa semalam suntuk, sudah doa puasa sampai kurus, ya badainya tetap menghantam hidupmu. Kenapa? Karena dituntut adanya pertobatan dalam hidup kita. Itulah ketika Yunus mengakui dosa-dosanya dan menawarkan satu solusi yang terbaik. Buang aku keluar dari kapal ini, maka badainya ini akan reda. Saudara, awalnya orang-orang nggak mau dalam kapal. Mereka berusaha dengan tenaga sendiri, ya. Mereka membuang semua barang-barang sampai ke batas limit, tetap nggak bisa. Akhirnya mereka lempar Yunus, maka badainya reda dan jadi tenang. Saudara, dan Yunus pada waktu itu akhirnya mengalami petualangan yang baru. Yunus harus ada di perut ikan 3 hari dan 3 malam namanya, untuk kemudian dimuntahkan atas perintah Tuhan di pinggir pantai ke darat. Ada kemungkinan hidup kita banyak gelombang, tapi kita sendiri belum menyadari. Saudara masih rajin tengking-tengking, padahal yang saudara perlukan cuma buka hati kita dan berkata, Tuhan ampuni aku karena aku tidak taat. Pasti Roh Kudus bicara kepada saudara dalam hati saudara bahwa Tuhan minta pertobatan di dalam dirimu dengan badai yang ketiga ini. Ketika saudara memberi dirimu diperbarui oleh firman dan Roh Kudus, engkau kembali punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik. Badai ini bisa masalah keuangan, sakit penyakit, masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, apapun yang membuat engkau tidak bisa menjalani hidupmu dengan normal. Orang kalau di dalam badai, saudara, jalan tuh nggak bisa normal. Bisa pegangan tangan, bagus kalau bisa. Tapi nggak bisa di tengah-tengah badai gelombang. Engkau hari-hari serba tidak bisa kemana-mana, ya. Kita cuma bisa bertahan. Saudara, kadang-kadang kita tuh ke gereja minggu tuh dijemput, ya. Karena dijemput ya mungkin sungkan akhirnya juga pergi. Tapi terpaksa. Sehingga kadang-kadang kalau kita ke gereja, itu kadang-kadang tubuh kita ini ada di gereja. Tapi hati kita ini ada di tempat lain. Dan
Di waktu itu di gereja saudara berusaha bergumul untuk supaya saudara menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tubuh saudara orangnya ada di gereja, tapi pikiran dan hatinya di tempat lain. Ini ada pergumulan ya, dalam badai dalam hidupmu. Dan ini menuntut pertobatan, saudara. Biarlah kita berdoa, biarlah Tuhan bekerja dalam diri kita. Menyadarkan, apa dosa yang harus saya benahi? Apa ketidakakuratan yang harus kita tanggulangi dalam hidup kita? Saudara, itu adalah satu pergumulan badai yang dituntut pertobatan. Kenapa saya ini di gereja, tapi pikiran saya ini enggak di gereja? Biarlah kita mau mengambil keputusan yang sungguh-sungguh selaras dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi pertimbangan untung dan rugi ya, akan suara Tuhan yang datang berbicara pada kita. Suara Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang benar yang harus kau ambil sebagai keputusan dalam dirimu. Tuhan ingatkan baik-baik, mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan setia segala perintahnya. Kalau kita lakukan, maka dari pihak Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat engkau tinggi, melebihi segala manusia dan bangsa di muka bumi. Pastikan dari waktu ke waktu, saudara menyediakan tanah hati yang terbaik, yang mau menanti-nantikan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan untuk diisi dengan firman Tuhan, yaitu dengan apa? Mendengar suara. Kalau kita lihat di 1 Samuel 3, Samuel yang masih muda. Samuel ini tumbuh di situasi kondisi era di mana suara Tuhan itu jarang ya, penglihatan juga tidak sering. Firman Tuhan jarang karena apa? Imam Eli yang seharusnya menjadi penyampai suara Tuhan, mempunyai pola kehidupan cuma hidup dalam kedagingan, menggemukkan dirinya dengan berbagai persembahan dari orang Israel. Dan dikatakan Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan. Dia punya sebuah sikap hati yang tekun, mau berlama-lama menunggu datangnya suara Tuhan yang jarang diperdengarkan. Saya harap kita tidak menganggap remeh ya saat teduh kita. Saudara bangun pagi dan bersaat teduh. Pastikan hati dan pikiranmu itu betul-betul dalam kondisi teduh. Dan kalaupun engkau mendapati pikiran dan hatimu sedang bergejolak atau sibuk, perintahkan hati dan pikiranmu itu teduh. Karena saat teduh itu momen di mana disebut saat teduh. Saudara harus bisa meneduhkan diri saudara. Tujuannya apa? Untuk saudara bisa betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Seseorang seringkali merasa sulit mendengar suara Tuhan yang lewat melalui hati nurani kita. Karena yang melintas dalam pikiran kita ada suara-suara yang lain. Banyak konflik batin ya, yang terjadi dalam dirimu. Suara-suara bergemuruh yang melintas di pikiranmu. Yang sakit mulai khawatir. Yang nggak punya uang mulai khawatir. Itu suara-suara yang mengganggu sehingga saudara nggak bisa konsentrasi dengan suara Tuhan. Jangan pandang enteng, ya, remeh saat teduh. Teduhkan hatimu betul-betul, maka saudara akan bisa mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata, di mulutmu sudah diberikan kuasa untuk diperkatakan, untuk membungkam suara musuh dan pendendam. Artinya suara-suara telinga saudara, sehingga saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bisa berhenti kalau saudara berkata-kata, engkau suruh diam segala pikiran kita, maka kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Sadarkah kita bahwa mati hidup kita ditentukan oleh firman? Maka kita butuh firman. Dari pagi, sejak pagi, kita butuh firman. Fresh word from the Lord. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tutup
kupingmu hanya dengarkan suara Tuhan. Kenapa saya mengulangi ini? Karena ini adalah kunci penentu mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Alkitab juga berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Alkitab berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Di tengah badai dan gelombang, kalaupun terjadi badai dalam hidupmu, maka selama kita punya telinga yang mendengar dan melangkah dalam ketaatan, maka sekelilingmu boleh ada badai, tapi khusus untuk hidupmu ada damai sejahtera. Saudara, waktu Yesus berjalan di atas air, di sekelilingnya ada gelombang laut, tapi Yesus tenang berjalan di atas air. Saudara, Yesus berkata, datanglah kepada Petrus, maka Petrus berjalan di atas air. Saudara, saya yakinkan tidak peduli gelombang badai sekitar apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita hidup dalam ketaatan, ketika kau dengar-dengaran akan suara Tuhan, kehidupan sehari-harimu akan tetap tenang. Gejolak sehari-harimu tidak akan penuh dengan gejolak, tetap tenang, tidak peduli badai apapun di sekeliling kita. Karena saudara hidup dari firman, saudara tanam itu kuat-kuat menjadi dasar keyakinan kita. Saudara ditanya, ayatnya mana? Saudara, ayatnya Mazmur 91. Sekeliling kita 1.000 orang boleh rebah di sisimu. Sekeliling kita 10.000 di sisi kananmu. Itu semua tidak akan menimpa engkau. Saudara, jadikan itu dasar pikiran kita. Jadikan pikiranmu selaras dengan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan itu menjadi selaras tujuan hidupmu. Karena itu, saudara, perlu dengaran firman Tuhan. Terserah sebelah kiri dan kananmu ada goncangan, ada sesuatu yang goncang pada ambruk, ya. Kita I don't care, ya, karena kita tahu kita hidup dalam firman-Nya. Karena aku hidup dalam taat sesuai firman. Kehidupan sehari-harimu akan tetap damai sejahtera. Dan itu akan dimateraikan dalam hidup kita. Mau membangun sikap hati yang lama-lama di dalam hadirat Tuhan. Meneduhkan hati dan pikiran kita. Dan mendengarkan suara Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Dan kalau kita baca di dalam ayat Ulang 28 ayat 1, selain kita mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kunci kehidupan kita, di situ juga dituntut kesetiaan melakukan. Kesetiaannya bagaimana? Kesetiaan itu enggak sembarang, saudara. Tapi kesetiaannya mutlak yang Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan, kita melakukan semua daripada apa yang kita dengar akan suara Tuhan. Kita harus melakukan dengan setia. Kesetiaan yang bagaimana? Kesetiaan yang mutlak. Dan kesetiaan yang mutlak ini akan saya sambung pada pertemuan kita di Zoom minggu depan. Amin.